Alfiansa Bustami Komeng menjadi sorotan utama pada pemilihan umum 2024. Komeng mengalahkan pemberitaan terkait panasnya persaingan memperebutkan kursi RI 1 dan RI 2. Komeng melejit dan selangkah lagi duduk di kursi parlemen. Namun, Komeng bukan satu-satunya artis yang menjadi sorotan, Jihan Fahira salah satunya. Komeng dan Jihan Fahira menjadi topik perbincangan hangat saat ini. Pasalnya, keduanya diketahui mencalonkan diri sebagai DPD Dapil Jawa Barat. Komeng sendiri dikenal sebagai seorang komedian kawakan. Sedangkan Jihan Fahira adalah seorang aktris dan model yang menikah dengan aktor yang juga terjun ke dunia politik, Primus Yustisio. Namun, kali ini kita tidak akan membahas mengenai suara keduanya, tapi harta kekayaan. Komeng dikenal memiliki harta yang cukup berlimpah dari profesinya sebagai komedian. Saat ini dia diketahui memiliki 2 rumah mewah yang digunakan untuk istri dan kedua anaknya. Pada 2022, Komeng menjadi pelawak yang memiliki harta kekayaan terbanyak sebesar 20 miliar rupiah. Pada saat itu, masyarakat mengenal Komeng sebagai pelawak dengan lawakan yang khas dan suara yang unik. Komeng memulai karirnya dengan mengisi acara drama komedi yang tayang di TVRI. Pada 1993, Komeng menjadi penyiar di Radio Suara Kejayaan Jakarta. Pada 1996, Komeng juga bergabung dengan Benz Radio Jakarta. Dalam acara tersebut, dia dikenal sebagai komedian dengan kemampuan melawak menggunakan logat Betawi yang kental. Sementara itu, dikutip dari beberapa sumber, Jihan Fahira diketahui pernah membahas terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Dia menyebut sejauh ini kekayaan miliknya tersebut berasal dari sang suami Primus. Meski mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah harta kekayaan suaminya, Jihan menyebut kemungkinan mencapai 73 miliar rupiah termasuk kekayaan bergerak dan tidak bergerak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2019, harta kekayaan Primus mencapai angka sebesar 73 miliar rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan dengan total 58 miliar rupiah dan kendaraan yang mencapai angka 2,1 miliar rupiah serta harta bergerak lainnya. Pada pemilu 2024, Jihan dan Primus menceburkan diri ke dunia politik. Primus diketahui mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Sedangkan Jihan Fahira mencalonkan diri sebagai anggota DPD Jawa Barat. Belum tepat ya, karena udah 10 lewat, mungkin nanti 11 lewat, 11 pas ya. Nggak, penghitungan belum selesai. Semua masih bisa berkurang, semua masih bisa bertambah, semua masih, ya semuanya masih berbisa seperti ular kobra. Tapi pertanyaannya Bang Komeng, kenapa sih DPD dibandingkan, kan kalau rekan-rekan yang lain biasanya pekerja seni lain, ini DPR, DPRD begitu? Lebih baik DPD daripada DPO ya, jadi kita kemana-mana repot, kalau DPD kan lebih enak. Saya belum mengerti tentang soal partai, saya belum mengerti tentang ya yang berhubungan dengan itu, makanya lebih baik mungkin dengan pemikiran sendiri lebih bebas atau lebih bagaimana saya ke DPD. Tidak menutup kemungkinan ya, saya juga nggak tahu, waktu itu pun saya bilang saya nggak akan terjun ke dunia politik, akhirnya terjun. Tidak menutup kemungkinan saya juga masuk ke partai, saya nggak tahu. Tapi tadi apa yang kemudian membuat seorang Komeng memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Nah itu dia, apalagi terjun payung, payungnya dipakai kondangan. Ya itu dia, tadi waktu awal memang saya tidak terlalu ini, tapi cuman saya hanya ingin membela Hari Komedi. Tapi terlalu sulit, tidak masuk. Apakah saya kalau masuk di dalam saya bisa? Apa itu maksudnya Hari Komedi? Semua hari di bidang seni ada. Hari film, hari musik, Hari Komedi ini belum ada, Mbak belum pernah dengar kan? Nah, waktu itu kami pernah dengan teman-teman di Persatuan Seniman Komedi. Kebetulan saya dulu pernah menjadi ketua tapi di Jabar ya. Nah itu saya mengajukan itu Hari Komedi, tapi belum ada sampai sekarang. Sudah beberapa kali ganti ketua umum, belum ada kabarnya. Nah apakah saya bisa mungkin membantu banget kalau saya ada di dalam, mungkin ya, saya juga belum tahu. Sebenarnya gara-gara cuma itu gitu. Tanggal berapa biasanya kalau ingin merayakan Hari Komedi? 27 September hari lahirnya Bing Slamet. Saya sudah bicara dengan putranya Adi Bing Slamet dan dia setuju, bahkan pernah 8, pernah 9 atau 10. Ya. Tapi sebelumnya juga saya pernah dapat informasi bahwa Bang Komeng ini bahkan sempat berdialog
dengan Menparekraf juga terkait dengan Hari Komedi itu. Tapi bagaimana itu hasilnya? Saya dengan Mas Menteri belum pernah membicarakan itu. Yang saya pernah bicarakan waktu dia jadi Wagub yang berhubungan dengan komedi. Waktu itu saya minta tempat supaya ada terus komedi di Jakarta. Waktu itu sempat dikasih dari awal sebulan sekali. Sempat dikasih waktu Mas Menteri jadi Wagub ya Pak Sandi. Kalau kemarin saya bicara lagi itu masalah soal kuliner luar yang begitu derasnya di negeri kita. Sedangkan makanan kita rendang aja nomor 1 di dunia. Tapi tidak begitu deras di negara luar. Cuman itu aja. Masuk curhatan soal anaknya ini ya, Mas Gaga Aldi yang katanya sempat di luar negeri tinggal dan harga kuliner ini cukup tinggi uliran Indonesia. Boleh dielaborasi terkait cerita itu, Mas? Karena itu jadi salah satu motivasi ya. Ya, itu juga kalau kita keluar. Saya juga pernah makan gaduh waktu dia sekolah di Kanada itu ayam geprek tuh katanya 500.000. Saya bilang, lu kok minta duit mulu cuman mau makan ayam aja. Enggak, ini satunya 500.000 belum pakai nasi, belum apa gitu. Saya juga merasakan kalau keluar coba deh gado-gado itu di luar bisa 2,5 juta lah apalah gitu kan. Nah, tapi kalau makanan luar di kita kayaknya bisa kita makan bareng-bareng sama keluarga gitu kan. Dari mulai yang Italia, yang Jepang, yang Korea gitu. Tapi kenapa untuk kitanya sendiri sulit? Kata Mas Menteri sih belum ada kerjasama antar kementerian. Makanya bumbu-bumbu masuk tuh untuk ke negara sananya agak kena pajak mahal gitu sih. Bang Komeng, tapi memang selama ini kalau sebagai pekerja seni, sebagai pelawak, komedian, hal-hal seperti itu sulit untuk dilakukan ya sampai akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat menjadi anggota DPD. Ya, itu aja tanggal aja kemarin kayaknya susah amat nih gitu. Makanya saya coba masuk ke dalam. Mungkin kalau udah di dalam nih teman-teman yang di dalam juga bantuin si Komeng karena orang dalam gitu kan. Jadi kayaknya sekarang ini butuh orang dalam. Makanya saya jadi orang dalam. Tapi Bang Komeng, kita tahu bahwa dengan terjunnya pekerja seni, artis, komedian, ini juga ada stigma-stigma bahwa hanya mendongkrak popularitasnya. Nah, bagaimana Bang Komeng memutus stigma itu dan memastikan nanti bisa benar-benar tadi menyampaikan aspirasinya? Kalau saya sama teman-teman saya tanya yang pernah di DPR ya, kenapa sih lo gitu? Nggak bisa memperjuangkan gue gini-gini. Ya dia itu harus keputusannya ada di partai. Kadang-kadang dia tidak bisa menentukan sendiri apa yang kita minta katanya ya. Makanya saya coba lewat DPD yang tanpa ada partai. Tapi apakah mampu kalau sendirian begini gitu? Atau dengan teman-teman lain yang tidak punya partai? Nah itu dia saya belum tahu. Nah, bicara soal partai nih Bang Komeng, sebelumnya apakah sudah ada partai-partai yang sempat merapat? Walaupun kalau kita tahu DPD ini jalurnya independen. Ya pernah sih ada lah, banyak, beberapa partai banyak. Pernah dan waktu itu juga memang saya sampai sekarang sih belum ada niatan ke situ, belum ada. Kalau nawarin ya ada lah, walaupun nggak asin ya, tapi ditawarin ada. Beda bukan begitu, beda. Mau ditawarin katanya. Belum ada yang ditawarin, bocoran dari anaknya belum ada nih. Enggak, tadi maksudnya asin, bukan itu katanya ditawarin.